Shalom, selamat pagi, jemaat kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur untuk pagi hari ini, kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kita akan satu meja perjamuan di dalam perjamuan suci. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita siapkan hati kita tertuju kepada Yesus Kristus untuk beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor 119 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk. Shalom, sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama oleh anugerah Tuhan datang beribadah. Terlebih setiap kita sekarang ini, meskipun ibadah dilaksanakan secara online, kita akan satu meja perjamuan di dalam perjamuan suci, mengingat kembali akan kasih Yesus Kristus yang besar, pengorbanan Yesus Kristus yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan Yesus Gembala kita yang hidup terus memelihara, melindungi kehidupan kita hari demi hari di tengah masa-masa sulit sekarang ini. Kiranya ibadah pada pagi hari ini menginspirasi kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pagi hari ini boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka Bapak Ibu di gedung gereja, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih kepada Allah. Keselamatan
Bapak Ibu, apapun musim yang sedang kita alami saat ini, biarlah kita terus mau bersandar kepada Dia. Kita terus mau berharap kepada Dia. Mazmur 130 ayat 6 mengatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku harap pada Yesus. Pada Yesus sepanjang jalanku, aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin taufan menderu, langit bermega, bersandar padanya sampai selamanya. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku bersandar padanya sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita terus mau bersandar kepada Tuhan. Dia yang terus memandu kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu, kita hanya bisa berharap kepada satu sosok, yaitu Tuhan Yesus sebagai sahabat di dalam kehidupan kita. Ketika yang lain mengecewakan, ada satu sobat yang setia, yang selalu menemani di dalam setiap musim kehidupan kita. Yesus sahabat sejati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus sahabat sejati, tulus, ikhlas dan benar, yang datang bersedih hati, dihibur dengan sabar. Tiap hari dosa mengompong dan
kuasa, karena tidak minta tolong para sahabat kita. Jika ada mara bahaya, hati menjadi gentar. Lari saja kepadanya, sahabat setia benar. Yesus sanggup menyembuhkan jika kita sakitlah. Dia pun memberi kekuatan jika ada yang lelah. Meski kita pun tertimpa oleh susah dan celah, sahabat kita yang mulia datang menolong segera. Di antara manusia tak seorang tertemu sesetia sahabat kita, seperti Yesus Tuhanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sukiyarto. Shalom, sidang jemaat GKMI Kenari Kudus yang saya kasihi. Hari ini saya sungguh bersyukur bersama-sama karena hari ini kita boleh beribadah dan hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya yang kudus, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan rahmat, pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami bisa tetap beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus. Firman yang memberi kekuatan kepada kami semuanya. Firman yang menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami semuanya, dimanapun kami berada. Biar firman-Mu meneguhkan kami, memberi kekuatan dan pengharapan kepada setiap kami semuanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GKMI Kenari, dan juga setiap saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini firman Tuhan, saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema dengan judul Penerang Langkahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali dengan sebuah kisah di mana ada sebuah perlintasan kereta api yang dijaga
oleh seorang penjaga perlintasan kereta api. Karena ini adalah di daerah yang cukup terpencil, maka belum tersedia palang otomatis di mana kalau kereta lewat, palang itu akan menutup jalan yang biasa dilalui oleh mobil atau sepeda motor. Satu-satunya untuk menutup jalan itu supaya tidak terjadi kecelakaan adalah adanya seorang penjaga pelintasan yang dengan bantuan pelita, saudaraku, dia kalau malam dia akan menggoyang-goyangkan akan pelitanya supaya semua kendaraan itu tidak melintas karena ada kereta yang akan lewat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau siang dia biasanya berdiri di tengah jalan dan dia memberikan akan aba-aba dengan tangannya. Tapi kalau malam, di mana seringkali gelap karena memang tidak ada penerangan di perlintasan itu. Di satu malam yang semakin gelap, saudaraku, dia mendengar bunyi lengkingan daripada suara kereta api yang akan lewat. Dan memang jam-jam segitu kereta itu akan lewat. Lalu saudaraku dengan bergegas dia mengambil pelitanya, lalu dia berdiri di tengah jalan dan mulai menggoyang-goyangkan akan pelitanya. Tanda supaya orang-orang yang naik kendaraan itu berhati-hati karena sebentar lagi kereta akan lewat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayang 1000 kali sayang, dia melihat saudaraku ada sebuah kendaraan yang melaju akan melintasi daripada rel kereta api itu. Dia makin terkejut dan makin gelisah karena walaupun digoyang-goyangkan, dia melihat saudaraku akan pengendara daripada kendaraan ini tetap melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dia terus menggoyang-goyangkan lampunya, sementara itu saudaraku kereta makin mendekat. Tetapi yang dia saksikan pada akhirnya adalah ternyata saudaraku kendaraan itu terus melaju dengan begitu cepat dan pada akhirnya terjadilah kecelakaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkara ini masuk ke pengadilan dan di pengadilan dia ditanya oleh hakim tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan ketika hakim bertanya kepada dia, apakah Bapak sebagai penjaga perlintasan kereta api telah menggoyang-goyangkan pelita Bapak sebagai tanda harus hati-hati, harus berhenti karena sebentar lagi kereta akan lewat. Dan dia dengan jelas dia menjawab dengan tegas, ya Pak Hakim, saya telah menggoyang-goyangkan pelita saya sebagai tanda bahwa kereta segera lewat dan semua kendaraan berhenti. Dan dari dasar itulah lalu hakim memutuskan bahwa penjaga perlintasan kereta api ini tidak bersalah karena dia telah menjalankan tugasnya. Dan ketika pulang dari pengadilan, saudaraku, dia masih kelihatan gelisah. Dan temannya berkata, kenapa kamu gelisah? Bukankah kamu sudah dibebaskan dari hukuman bahwa engkau bersalah? Ternyata engkau terbukti tidak bersalah. Bukankah kamu telah menjalankan tugas dengan baik? Lalu penjaga perlintasan kereta api itu berkata, ya, aku memang telah menggoyang-goyangkan lampu itu sebagai tanda supaya kendaraan berhenti, supaya tidak terjadi kecelakaan. Tetapi aku takut kalau hakim itu lalu bertanya, yaitu apakah pelita yang engkau goyang-goyangkan itu menyala atau tidak? Karena ternyata pelita yang aku goyang-goyangkan itu tidak ada nyalanya alias mati atau padam.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita tahu betapa pentingnya sebuah pelita yang menerangi, sebuah pelita yang menerangi sekitarnya. Dan itu adalah sama dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105 yang berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa sekali bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang menerangi akan segala kegelapan yang ada di depan kita. Yang akan menuntun kita supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tetap berjalan pada jalan yang benar. Apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan yang beraneka ragam. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi saudaraku dengan masalah yang sering kali datang silih berganti. Dan di tengah-tengah situasi yang semacam ini, apalagi dengan pandemi COVID-19, menjadi efek domino yang luar biasa. Dan hari ini kita juga mengalami di mana kota yang kita kasih, kota yang kita cintai ini mengalami lonjakan akan penderita COVID ini yang begitu tinggi saudaraku. Dan itu menimbulkan masalah baik secara kesehatan, secara psikis, secara ekonomi, secara tatanan sosial saudaraku. Dan kita juga seringkali diliputi oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, dan oleh kebimbangan. Itulah kenyataan hidup di mana kita mempunyai banyak masalah. Tapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sesuatu masalah seperti pandemi ini yang menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Saat ini juga saudaraku, perkembangan teknologi menjadi tantangan manusia. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan teknologi yang kita miliki, semuanya menjadi lebih mudah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, teknologi juga menyebabkan orang-orang hidup di dalam kehidupannya sendiri, dalam keegoisannya sendiri. Seringkali ada sebuah ungkapan, HP kita itu saudaraku, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan itu pasti mempunyai masalah. Keluarga kita yang dekat bisa menjadi jauh. Sebaliknya mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita waktu kita masih kecil menjadi begitu dekat dan sering ngobrol dengan kita. Sedangkan orang-orang, keluarga di sekitar kita menjadi begitu jauh. Dan ini juga menimbulkan masalah. Di Jepang saudaraku, ada sebuah fenomena yang muncul yang disebut dengan hikikomori. Hikikomori adalah saudaraku, merujuk pada orang-orang yang menjauhkan diri dari lingkungan sosial dengan mengurung diri di kamar mereka sampai lama. Mereka makan di situ, mereka membeli sesuatu di situ, dan kamar mereka begitu kotor, begitu bau mungkin saudaraku. Karena mereka merasa nyaman dengan situasi itu. Dan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka menjadi orang-orang asing. Dan itu juga melanda saudaraku, bahwa situasi yang begitu menekan membuat orang-orang saudaraku yang bahkan menjadi orang-orang yang terkenal atau yang seringkali disebut dengan selebritis tidak lagi bisa tahan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah paling tidak 4 tokoh selebritis. Seorang yang bernama Kim Jong-un, Marilyn Monroe, Robin Williams, Anthony Bourdain adalah orang-orang terkenal. Mereka adalah mempunyai pengikut, punya pencinta. Baik ketika mereka menjadi bintang film, menjadi artis, menjadi penyanyi, bahkan menjadi seorang chef yang terkenal.
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 orang ini punya kesamaan yang sama, yaitu sama-sama terkenalnya, tapi mereka juga sama-sama mati dengan cara mengenaskan, yaitu mati bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Mereka rasanya sudah begitu putus asa dan mereka tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita butuh kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang bagi kaki kita, menjadi pelita bagi jalan kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak takut menghadapi berbagai masalah kehidupan ini, menghadapi masalah pandemi ini yang membuat mungkin ekonomi kita hancur, pekerjaan kita hancur, juga mungkin saudaraku rasa takut itu begitu menguasai kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang keempat, ayat keempat berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa manusia bisa hidup, manusia bisa menjalani kehidupan ini, bukan karena dia makan roti saudaraku, bukan dia makan gado-gado saja, bukan saja dia makan pecel saja, makan sate saja saudaraku, apapun yang saudara makan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa manusia hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa saudaraku? Karena firman itu saudaraku menjadi pelita, menjadi penerang di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan kalau kita melihat lebih lanjut, firman Tuhan itu sangat-sangat kuat. Dalam Ibrani, saudaraku, pasal yang keempat, ayat 12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Firman Tuhan di sini disebutkan sebagai hidup saudaraku. Firman Tuhan itu bukan firman yang mati. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang mati, saudaraku. Dia menghidupkan kita semuanya. Oleh karena itu tidak heran, saudaraku, ketika firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Maka ketika itu disampaikan, ada kesembuhan yang terjadi pada orang-orang yang sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, orang-orang yang terbeban dalam keadaan yang begitu berat dalam hidup mereka, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa, ketika mendengar firman yang hidup itu, bangkit kembali semangatnya. Oh ya, aku masih punya Tuhan, aku punya Tuhan yang memberikan kelegaan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan juga dikatakan apa? Dia lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Saudaraku, dulu saya sering membaca buku dan nonton film silat. Salah satu pedang yang paling tajam dinamakan To Leong To, yaitu pedang pembunuh emprit. Oh salah, pedang pembunuh naga.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut kisah komik itu saudaraku, atau film silat itu, ini pedang begitu luar biasa, saudara. Tajamnya sangat-sangat luar biasa. Tapi berdasarkan firman Tuhan ini dikatakan, firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini menunjukkan apa saudaraku? Betapa luar biasanya kekuatan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan. Kita punya firman Tuhan yang hidup. Alkitab itu ada dalam buku saudara yang tercetak maupun ada di dalam HP saudara. Anda punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Kenapa seringkali kita mengabaikannya dan kita tidak membacanya, sehingga kita tidak merasakan kekuatan yang luar biasa daripada segenap kebenaran firman Tuhan itu. Oleh karena itu saudaraku, saya berdoa biarlah melalui firman Tuhan ini kita terus diingatkan supaya kita makin mencintai firman Tuhan dengan membaca, merenungkan dan melakukannya. Lalu sekarang saudaraku, bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu menjadi penerang langkah kita? Yang pertama saudaraku, menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Saudara, saya tahu ada banyak di antara saudara punya kesukaan, punya hobi yang bermacam-macam. Ada orang yang kesukaannya atau hobinya mancing. Ada orang yang kesukaannya memasak. Walaupun mungkin bau, keringetan, tapi suka gitu ya. Orang mancing juga kadang-kadang kan kita lihat gitu ya. Ngapain gitu ya. Nunggu lama begitu kan lebih baik mancing di pasar saudaraku ya. Beli, tidak usah lama-lama kita bisa cari ikan yang gede atau apa. Tapi kalau mancing kan kita tidak tahu yang ngambil umpan kita itu ikan kecil atau ikan besar. Tapi itulah hobi. Ada orang yang hobinya melukis gitu ya. Terus melukis berhari-hari. Banyak orang punya hobi. Ada yang membaca begitu ya. Kadang-kadang kita heran ya. Apa yang kamu baca kok begitu bisa berhari-hari ya. Tapi juga ada orang-orang zaman sekarang ini saudaraku. Yang hobinya apa saudaraku? Nulis WA, baca WA, tertawa-tawa sendiri dan bisa berjam-jam saudaraku. Tapi saya mau katakan, apapun kesukaan Anda, apapun kegemaran Anda, satu hal kalau saudara ingin hidupmu menjadi hidup yang berhasil, hidup yang mengalami kemenangan, engkau harus menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan. Karena apa? Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja. Perhatikan saudaraku, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, sebuah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika kita mempunyai kesukaan, kegemaran akan firman Tuhan, saudaraku. Itu artinya firman Tuhan itu menjadi kegemaran kita di mana-mana kita, sama seperti orang begitu ya. Dia punya kesukaan, dia punya kegemaran, dia ingin melakukan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita saudaraku. Karena apa? Penggambarannya sangat indah sekali. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dikatakan apa saudaraku? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air bagi pohon adalah sumber kehidupan. Itulah yang membuat pohon itu tetap hidup. Itulah yang membuat pohon itu tidak mati. Itulah yang membuat pohon itu bisa hijau daunnya terus. Dan pada saatnya boleh menghasilkan buahnya pada musimnya.
Wow, luar biasa saudara. Bahkan lebih jelas pemazmur berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa kita tidak punya kesukaan akan firman Tuhan? Padahal kita ingin apa saja yang diperbuat kita berhasil. Hari ini mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Karena itulah yang membuat kita berhasil. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Ini adalah nasihat Tuhan kepada Yosua yang berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua pada dulunya hanyalah sekedar abdi Musa. Tapi karena Musa tidak diperkenankan Tuhan masuk tanah Kanaan, maka diangkat the new leader, pemimpin yang baru. Tapi pemimpin baru ini juga adalah bukan orang yang hebat pada mulanya. Dia hanyalah hamba Musa, dia hanyalah abdi Musa. Dan kalau kita melihat akan bagaimana kiprah Musa, maka kita tidak melihat saudaraku, Yosua melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Semuanya masih dipegang oleh Musa. Dan sekarang saudaraku, dia harus tampil menjadi seorang pemimpin, harus masuk ke negeri Kanaan, satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Bagaimana dia mengatasi itu semuanya? Makanya firman Tuhan berkata, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Maka saudaraku apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan itulah yang terjadi. Walaupun Yosua hanyalah dulunya abdi Musa, tetapi ketika saudaraku, dia menjadikan firman Tuhan sebagai penerang dalam hidupnya, menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya, maka dia menjadi orang yang begitu taat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga memberikan akan kuasa dan mukjizatnya. Kalau Musa mampu membelah Laut Merah, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada Yosua untuk bisa membelah Sungai Yordan. Dan kita tahu juga peperangan-peperangan yang luar biasa. Misalnya peristiwa tembok Yeriko menjadi sebuah catatan yang spektakuler dari kepemimpinan Yosua. Dan ini karena apa saudaraku? Karena ia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia adalah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang kedua saudaraku adalah menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi saudaraku kita harus menjadi pelaku firman. Kita bukan hanya kagum dengan, wah Pak Pendeta menyampaikan firman dengan penuh kuasa. Oh ada banyak kesaksian yang luar biasa akan ketaatan firman Tuhan. Tetapi kita hanya mendengar saja. Tetapi kita tidak menjadi pelaku firman. Saudaraku, bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tapi berapa banyak firman yang kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Kita bukan hanya sekedar tahu akan firman Tuhan, tahu ayat-ayat. Tetapi mari saudaraku, kita melakukan kebenaran firman itu. Karena apa saudaraku? Kalau kita membaca saudaraku di dalam Roma
pasalnya yang ke-10 ayat 17. Menarik sekali. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh siapa saudaraku? Oleh firman Kristus. Jadi ketika kita saudaraku mendengar firman, maka iman kita itu timbul saudaraku. Dan ketika itu timbul akan terjadi sesuatu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman itu. Tentu saudaraku, kita masih ingat bagaimana ketika Petrus dan teman-temannya sudah semalam-malaman bekerja keras. Dan mereka tidak menangkap ikan apapun. 1 ekor pun tidak bisa mereka tangkap. Tetapi ketika Yesus datang kepada Petrus. Dan dia berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Petrus memang menjawab, Tuhan, kami telah bekerja keras sepanjang malam. Tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tapi ini yang luar biasa. Petrus berkata, tetapi karena engkau yang berfirman, tetapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Dan terjadilah saudara, jalan mereka penuh dengan ikan. Sehingga jala itu saudaraku mungkin mulai merantas-merantas begitu atau bagaimana. Sehingga Petrus akhirnya memanggil akan teman-temannya yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Kalau Petrus hanya berkata, oh ya Tuhan, ya saya tahu engkau berkuasa. Tapi maaf ya Tuhan, yang paling pintar soal ikan dan danau ini saya. Saya sudah hidup di sini puluhan tahun. Kalau engkau kan cuma tukang kayu. Jadi nggak ada hubungannya antara tukang kayu dengan kami para nelayan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Petrus dengan tegas dan jelas berkata, tetapi karena engkau yang berfirman, karena engkau yang berkata, aku akan melakukannya. Dan terjadilah saudaraku, sebuah keajaiban, sebuah mukjizat. Bahkan kalau kita melihat lebih lanjut di dalam kisah Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17 tentang seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sakit. Dan saya percaya dia sudah mendengar tentang Yesus. Jadi dia meminta pemuka-pemuka Yahudi untuk menemui Yesus. Dan kalau bisa dia mau bertemu untuk memohonkan akan kesembuhan daripada hambanya itu. Dan luar biasa sekali ketika dia bertemu dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus berkata, aku akan ke rumahmu. Dia berkata apa saudara? Tidak usah guru. Engkau cukup mengatakan sepatah kata saja. Maka hambaku itu akan sembuh. Saudaraku dia percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Perkataan yang mampu menyembuhkan hambanya. Cukup katakan sepatah kata saja. Cukup katakan firman itu. Dan firman itu akan menyembuhkan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mencintai firman, membaca firman, merenungkan firman, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga iman itu timbul di dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku, atau yang terakhir adalah hidup dalam pengajaran firman yang benar. Hidup dalam pengajaran firman yang benar. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti diungkapkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wow, luar biasa. Firman Tuhan itu mengajak kita, saudaraku, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku, hiduplah dalam pengajaran firman yang benar. Sehingga hidup kita itu memang betul-betul seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau memang kita salah, kita diperbaiki. Kalau kita hidup dalam dosa, kita kembali lagi hidup dalam kebenaran. Dan kenapa saya katakan kita hidup dalam pengajaran firman yang benar, saudaraku? Karena ada banyak di luar sana, saudaraku, orang-orang yang memutarbalikkan firman dengan maksud-maksud tertentu. Seperti tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16a yang berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, kalau kita tidak hidup dalam pengajaran firman yang benar, maka akan ada, saudaraku, serigala yang berbulu domba. Yang membuat iman kita melenceng. Yang memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya gereja saudara terus mengajarkan kebenaran berdasarkan firman Allah yang hidup. Dan saya berdoa kita hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga kita tidak tersesat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi yang begitu berat hari-hari ini, situasi yang begitu mencekam, kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita, saudaraku, suka akan firman Tuhan. Kita, saudaraku, menjadi pelaku firman dan kita hidup dalam pengajaran firman yang benar. Maka percayalah, betapapun gelapnya kehidupan ini, firman Tuhan menjadi penerang langkah hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Kami sungguh bersyukur bahwa ketika kami berjalan dalam kegelapan dunia ini, kami tidak berjalan dalam kegelapan itu yang membuat kami takut, membuat kami tersesat, membuat kami jatuh. Tetapi ada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar kepada kami untuk terus menyukai firman Tuhan menjadi kesukaan, menjadi kegemaran. Dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman, serta kami menjadi orang yang hidup dalam pengajaran kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berdoa untuk kota kami, biarlah Tuhan tetap lawat, Tuhan tolong belas kasihan-Mu turun, sehingga kota kami semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Semua sidang jemaat Tuhan juga dalam perlindungan Tuhan dimanapun kami berada. Kuasa-Mu menaungi dan menudungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kenari Kudus dan semua kita yang mengikuti ibadah secara online ini, kita akan memasuki perjamuan kudus Tuhan. Mari kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan supaya perjamuan kudus ini boleh kita masuki dengan hati yang kudus, dengan hati yang bersih, dan Tuhan berkenan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih,
kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini Engkau telah mengundang kami untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan dan layakkan kami semuanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini di tempat kita masing-masing, Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus sebagai lambang daripada kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu agung, kasih yang telah mengorbankan dirinya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mengajak kita datang kepada Tuhan, untuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita boleh dilayakkan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan secara pribadi demi pribadi, memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita, firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah setia dan adil, dan Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju, dan sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Allah menguduskan setiap roti dan anggur yang ada di rumah saudara-saudara sekalian, sehingga setiap roti dan anggur ini boleh mengingatkan kita akan kasih Allah. Dan roti dan anggur ini juga membuat kita selantiasa mengingat akan kasih Tuhan. Roti dan anggur ini juga membawa mukjizat dalam hidup kita, supaya membawa kesembuhan, membawa pemulihan, dan membawa pertolongan. Sekali lagi, saya akan berdoa untuk setiap roti dan anggur ataupun media yang Anda pakai di dalam perjamuan kudus ini. Saudara, mari kita berdoa untuk setiap roti, anggur, air teh atau air putih atau apapun yang saudara pakai untuk perjamuan kudus ini. Biarkan ini boleh menjadi simbol sekaligus membawa mukjizat bagi kita akan kasih Tuhan. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu berdoa untuk setiap roti dan anggur yang saat ini ada di hadapan hamba-Mu maupun ada di depan masing-masing sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menguduskan semua roti dan anggur itu, mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu. Roti dan anggur ini juga membawa pertolongan kepada kami, membawa mukjizat kepada kami, betapa besarnya kasih-Mu, dan setiap kami juga peroleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang malam di mana Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengadakan perjamuan malam terakhir. Ia mengambil roti dan Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu.
makanlah sebagai peringatan akan daku. Sesudah itu dia juga mengambil cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang berisi darah anak domba Allah untuk membasuh dosa kesalahan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada salah satu anggota keluarga saudara yang mulai membagikan akan roti dan anggur ini supaya bisa kita nikmati bersama. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengangkat roti yang sudah kita terima, dan perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita yang sudah dibaptiskan. Bagi saudara yang belum dibaptiskan, saudara dapat berdoa untuk dapat mengikuti kelas persiapan baptisan, dan satu kali setelah dibaptis saudara bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu semuanya. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan makan roti ini dengan penuh ucapan syukur sambil mengingat kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita juga akan mengangkat cawan kita dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang berisi darah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan minum dengan penuh ucapan syukur sambil mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semuanya telah menikmati akan perjamuan kudus Tuhan. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan dalam doa ucapan syukur. Dan doa ucapan syukur ini akan kita akhiri nanti dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena pada hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Roti dan anggur telah menyatu dengan hidup kami. Menandakan akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkeputusan. Engkau sendiri yang berkata bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali betapa besarnya kasih-Mu yang ajaib dan luar biasa. Oleh karena itu kami percaya apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan di pihak kami, Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami semuanya. Tuhan memberkati setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang membutuhkan sesuatu Tuhan sediakan, dan pertolongan-Mu ajaib tersedia, musisat dari sorga turun atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri doa ucapan syukur ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama, memuji, merayakan kebaikan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga satu meja perjamuan di dalam perjamuan suci bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, jemaat GKMI Kenari, bahkan saudara-saudara kami seiman yang lain. Berkati ya Tuhan segala hal yang kami alami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Meski kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan anggota keluarga kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan kesegaran, dengan keteguhan iman, bahkan kesehatan yang hari demi hari ada pemulihan dan kebaikan. Mengucap syukur ibadah pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan setiap kami yang setia kepada firman Tuhan, kami sebagai orang-orang yang diberkati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, yang lemah tubuh, sungguh Tuhan Engkau yang berbelas kasihan kepada kami, karuniakan kepada kami kesembuhan, pemulihan, kesehatan hari demi hari secara sempurna. Kami boleh merasakan jamahan Roh Kudus yang boleh mengubahkan tubuh kami menjadi satu tubuh yang sehat, yang pulih kembali kekuatan, semangat dalam kehidupan kami. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat untuk melawan segala kelemahan tubuh kami. Kami tidak menjadi patah semangat, tapi kami melihat Yesus Kristus, Tuhan yang setia, Gembala yang baik, yang tidak pernah mengabaikan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan. Sembuhkan kami, pulihkan kami ya Tuhan. Bagi saudara kami yang bergumul dalam kehidupan hari demi hari yang tidak mudah sekarang ini, Engkau punya cara yang ajaib untuk membuka jalan akan setiap tantangan yang kami hadapi. Bahkan Engkau mencukupi kebutuhan kami baik secara pribadi ataupun keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kota Kudus di tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini, di mana penyebaran virus COVID-19 begitu tinggi. Sungguh Tuhan, Engkau berbelas kasihan, berikan kemurahan hati bagi kami Kota Kudus. Ada pemulihan, ada kebaikan, lindungi, jagai kami, sehingga kami terluput dari penyebaran virus COVID-19. Bagi kami yang terpapar, Tuhan Yesus, jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ada mujizat kesembuhan bagi kami yang berharap berseru kepada Tuhan Yesus. Engkau berkati untuk para tenaga medis yang bekerja keras melayani kami. Lindungi ya Tuhan mereka satu persatu, sehingga pelayanan demi pelayanan yang dilakukan, ada kesembuhan yang boleh terjadi. Baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, ataupun yang terpusat. Tuhan Yesus, jamah kami. Ada pemulihan, ada kesehatan yang boleh terjadi. Berdoa untuk aparat pemerintah, aparat keamanan, setiap kami yang terlibat di dalam pengendalian virus COVID-19, baik itu Satgas COVID, kami semua bekerja sama, bersatu padu untuk dapat mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini bersama dengan masyarakat Kota Kudus, masyarakat seluruh wilayah di Indonesia ini. Kami bersehati untuk melakukan protokol kesehatan secara penuh disiplin. Kami menjaga kesehatan kami dengan baik, bahkan di tengah masa sekarang ini, kami mengurangi aktivitas kami di luar rumah, dan Tuhan Yesus berkenan kepada kami, kepada bangsa dan negara kami, kepada Kota Kudus, agar dilewatkan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati kami semua ya Tuhan, ada kebersamaan untuk menjalankan kebijakan demi kebijakan yang diambil. Untuk proses vaksinasi, Tuhan Engkau yang terus campur tangan, kami menyambutnya dengan penuh antusias, dan melaluinya ada sistem kekebalan tubuh
massa yang boleh terbentuk yang membuat kami lebih kuat, lebih kebal dari virus COVID-19. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, berkati, kuduskan, layakan untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja GKMI Kenari ini, menjadi berkat bagi jemaat dan setiap warga yang ada di Kota Kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini ketika kita kembali diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus buat setiap kita, Bapak Ibu. Pengorbanan yang sungguh luar biasa buat setiap kita melalui perjamuan kudus yang pada pagi hari ini baru saja kita lalui, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jaminan mulia sudah diberikan buat setiap kita. Jaminan mulia ku diberi, Yesus milikku dan aku kini, tebusan Allah waris surga, lahir baru oleh darahnya, kami masyhurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyhurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah penuh pada Tuhan, hati jadi penuh kegirangan. Turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masyhurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyhurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Yesus, jiwa sentosa telah ditebus. Kami memandang minta Allah, memberi kuasa dan anugerah. Kami masyhurkan,
Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Sebagai komunitas Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang di Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, Tuhan berkati kita semua. Shalom, sungguh kita mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita boleh bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan kita satu meja perjamuan dalam perjamuan kudus. Itu semua membuat hati kita dipenuhi dengan sukacita untuk terus setia kepada Yesus Kristus. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Kenari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sugiharto yang sudah melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga pelayanan perjamuan suci. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mempersiapkan persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan langsung kepada majelis atau hamba Tuhan, atau Bapak Ibu, saudara-saudara dapat mentransfernya ke rekening gereja yang nomornya sudah tertera di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa setelah melakukan transfer memberikan keterangan kepada majelis supaya kami dapat memberikan keterangan secara lebih lengkap. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita siswi praktek 2 bulan dari STT Saat Malang, yaitu Saudari Elsa Graciana. Sebagian dari Bapak Ibu saudara-saudara sudah melihatnya kemarin dalam pelayanan ibadah doa pagi Bread of Life. Saudari Elsa Graciana akan melayani kita mulai tanggal 5 Juni hingga 26 Juli 2021. Kiranya pelayanan yang dilakukan sungguh memberkati kita semua dan Saudari Elsa terus senantiasa dibentuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sepanjang bulan ini ibadah akan dilaksanakan secara online. Kita beribadah di rumah masing-masing di tengah masa pandemi yang masih ada di Kota Kudus. Ingatkan kembali untuk setiap kita untuk terus menjalankan protokol kesehatan secara penuh disiplin,
menjaga kesehatan kita, dan mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Ketika kita mengambil bagian apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus akan campur tangan, melindungi dan memelihara kehidupan kita dari penyebaran virus COVID-19 sekarang ini. Tuhan Yesus berkati kita semua, senantiasa kita terus percaya sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus ada dalam hati kita. Amin.